Crazy in Love, Chapter 30. Salah paham berakhir. Benar saja, tindakan nekat Zahra memantik kemarahan Pak Fadil lagi. Terlebih kala ia tiba di rumah dan tak mendapati Zahra di kamar. Raihan tak menyadari, ia berpikir Zahra masih mogok di kamar. Hingga Ibu Hazlina datang menengok, drama kepanikan terjadi. "Ini semua gara-gara papa," ujar Ibu Hazlina menyalahkan. Menangis ia, mencemaskan sang putri yang tak tahu kemana. Tidak terima disalahkan, Pak Fadil memanggil asisten rumah tangga yang dipercaya mengawasi Zahra. Takut, gugup, membuat Bi Ina gemetaran kala datang menghadap. "Bi Ina, kemana Zahra?" tanya Pak Fadil, tak ramah seperti biasanya. Saya tidak mengerti Bapak," kata Bi Ina tergagap. Masih memiliki akal tidak membongkar semuanya. Itu karena bukan hanya Zahra yang tertimpa masalah. Bisa-bisa dirinya akan dipecat saat itu juga, pikir Bi Ina. "Zahra nggak izin," sambung Ibu Hazlina di balik derai air mata. Bi Ina menggeleng lemah seraya berkata, "Saya pikir Mbak di kamarnya. Terakhir saya cek masih di dalam," jawab Bi Ina mulai lancar mengarang cerita. "Pasti anak itu kabur cuma buat nemuin si Kabir," kata Pak Fadil menerka. Percuma mencerca Bi Ina, pikir Pak Fadil. Kesalahan sepenuhnya berada pada Zahra yang tak bisa diatur. Bi Ina pun lolos dari cercaan berkelanjutan. Cepat-cepat ia undur diri, merayakan kelegaan hati. "Raihan, cepat hubungi si Kabir itu," perintah Pak Fadil. "Raihan tak mengenalnya Pak, hanya ngerti," jawab Raihan. "Siapa saja yang kamu kenal yang ngerti adikmu, cepat hubungi," timpal Pak Fadil lantang menumpahkan emosi. Berlarilah Raihan menaiki tangga, mengambil ponsel yang berada di kamar. Satu-satunya orang yang terlintas di benaknya tak lain tak bukan adalah Mariska. Sembari turun lagi, ia hubungi nomor kontak Mariska. "Kak Raihan, males banget," umpat Mariska. Tapi jauh di lubuk hati, senang ia, walau uring-uringan menjawab. Toh akhirnya dijawab juga. Dengan suara malas, Mariska menjawab salam Raihan. Dalam hati, ia bertanya-tanya, tumben itu anak ramah, bukannya langsung ngegas. Entahlah, wallahu a'lam, gumamnya di hati. "Mariska, apa Zahra sama kamu?" tanya Raihan tenang, tak lagi memakai nada militer. "Zahra? Tidak, kan dia sudah beberapa hari gak masuk sekolah, nomornya juga gak aktif," jawab Mariska. Tidak ada kebohongan dari nada suara Mariska. Itu menurut Raihan. Ia pun tak banyak melempar tanya. Sebaliknya mengakhiri panggilan. "Gimana sayang?" tanya Ibu Hazlina. Raihan menggeleng sebagai jawaban. Bertambah kesal tampang Pak Fadil. Sampai-sampai Ibu Hazlina juga Raihan cukup dibuat bergidik. Panas dingin memikirkan kemurkaan Pak Fadil yang kian sesak ditahan. "Sudahlah, kita tunggu sampai jam 7 malam. Tidak pulang, kita laporkan ke polisi," kata Pak Fadil. Tidak ingin ambil pusing. Lelah hati serta pikirannya. Malahan ia berlalu dari hadapan keduanya. Ingin merehatkan diri, berpikir dengan tenang sebelum tindakan apa yang akan ia ambil. Di bawah, sebagai seorang ibu, Ibu Hazlina tidak bisa mengabaikan ketiadaan Zahra. Cemas akan kondisi serta keselamatan Zahra tentunya. Ia seret Raihan hingga keluar ke teras samping rumah. Dengan suara rendah, Ibu Hazlina berbicara. "Raihan tahu tak tempat Kabir itu? Atau di mana biasanya mereka ketemuan?" tanyanya setengah berbisik. Teringatlah Raihan akan keributan yang ia perbuat tempo hari di depan toko swalayan di mana Kabir bekerja. Setengah memandangi sang ibu, Raihan bersuara, "Sebenarnya Raihan tahu tempat kerja Kabir," ungkap Raihan. Ya, tadi sengaja ia bungkam. Itu karena tidak ingin kekacauan terjadi lagi. Biarlah semua kemarahan Pak Fadil tumpah di rumah saja, tidak di luar sana.
Oke, sekarang antar mama ke sana, kata Ibu Haslina. Sedikit mendapatkan ketenangan, Ibu Haslina buru-buru ke lantai 2. Niatnya tak lain ingin mengambil kunci mobil. Rapat bungkam, Ibu Haslina tak menyapa atau sekedar basa-basi. Ia sambar kunci mobil yang tergeletak di meja laci. Pak Fadil juga demikian, tak bersuara. Mengerti bicara dengan istrinya kini hanya akan menimbulkan percekcokan. Namun di hati ia bertanya-tanya. Saat Ibu Haslina keluar, ia pun turun dari tempat tidur. Dibuntutinya sang istri. "Raihan, ayo nak," kata Ibu Haslina mengajak. Belum juga Raihan melangkah, Pak Fadil keburu nongol dari tangga. Suara lantangnya menegur, menyentak ibu dan anak. Menolehlah mereka serempak dengan wajah diselimuti kegetiran. "Mau kemana?" tanya Pak Fadil lagi. "Mau nyari anak gadis kita," jawab Ibu Haslina. "Tidak perlu, tidak ada yang keluar dari rumah ini," kata Pak Fadil bertitah. Tak pelak, perdebatan di antara suami istri tersebut tak bisa dihindari. Raihan nampak syok menyaksikan perdebatan yang tak pernah ia lihat seumur hidupnya. Dan itu disebabkan oleh dirinya menurut Raihan yang merasa bersalah. Di luar sana, Kabir tetap semangat mengayuh sepeda. Sedangkan Zahra bertindak sebagai penunjuk jalan. Perselisihan manis kerap terjadi kalau Zahra salah jalan. "Sungguh kawasan ini tempat tinggalmu?" tanya Kabir mengamati sekeliling. "Iya, perumahan depan itu tempat tinggal Mariska. Rumahku masih lurus lagi," jawab Zahra menunjuk pertigaan di jalan kembar. Benar-benar sulit dijangkau, antara langit dan bumi bedanya. Membatin Kabir merasa kecil, tidak percaya diri. Rasanya jarak begitu dekat bagi Zahra. Sungguh ia tak mengharapkan pulang, takut akan amukan sang ayah. Namun ia cukup mengerti, Kabir bukanlah anak lelaki pada umumnya yang suka hura-hura. Jalan pikirannya cukuplah dewasa dan ia merasa nyaman. Kok sudah mau di depan rumah?" umpat Zahra didengar oleh Kabir. Spontan senyum tersungging di wajahnya. Ia yang juga penasaran melempar tanya. "Kurang 2 rumah lagi di depan itu," jawab Zahra menunjuk bangunan 2 lantai dengan halaman lumayan luas. "Zahra, apa profesi kedua orang tuamu?" tanya Kabir, meski sebenarnya ia mendapat bocoran dari Ima. "Mereka sama-sama dokter," sahut Zahra. Kakakmu?" tanya Kabir lagi. "Kakakku, aku punya 2 kakak. Yang satu sekarang kuliah di luar negeri. Satunya lagi jadi CCTV berjalan, kaki tangannya papa," kata Zahra memberitahu. "Wah, hebat ya keluargamu," kata Kabir berpendapat sekaligus memuji. Tak terasa obrolan ringan di antara keduanya mengantar mereka ke depan pagar rumah. Turunlah Zahra dari boncengan walau sebenarnya tak mau. Berjalan lesu, ia mencapai pagar rumah yang tertutup rapat. Sejak kapan pagar dikunci?" umpat Zahra kala mendorong pintu pagar, namun tak bisa. 2 kali mencoba, tetap itu pagar rapat. "Kenapa?" tegur Kabir melompat turun dari sepeda. Ia datangi Zahra berniat membantu. "Ini di lock, pasti perintah papa," ujar Zahra kesal. Kabir tak menyahut. Ia lirik ke dalam melalui celah pagar. "Sebentar, coba hubungi kakakmu atau siapa yang bisa buka pintu pagar," kata Kabir mengusulkan. "Ponselku kan disita," jawab Zahra. Terdiamlah Kabir memikirkan cara bagaimana Zahra bisa masuk. Menyerah pada situasi serta kondisi, Zahra yang tak memiliki ponsel tidak bisa menghubungi Ina, terpaksa menekan bel. Mereka yang di dalam cukup tersentak. Sejenak perselisihan yang terjadi terjeda. Ina dipanggil oleh Pak Fadil untuk membuka pagar rumah. "Baik Pak," ucap Ina langsung bergegas keluar. "Tunggu biar saya yang keluar. Mungkin putri kita ini ingat rumah," kata Pak Fadil tiba-tiba menghentikan langkah Ina. Tak jadilah Ina keluar. Pak Fadil dengan langkah tak sabar berjalan menuju pintu utama.
Ibu Haslina serta Raihan mengekor di belakang dengan cemas. Benar saja, kala telah mencapai luar rumah, mendekati pagar, nampak Zahra meski kurang jelas. Langkah Pak Fadil seketika itu dipercepat, tak sabar ingin menunjukkan kemarahan. Zahra, bentaknya mengagetkan mereka. Seketika Zahra memutar tubuhnya menghadap lurus Pak Fadil. Kabir mundur dengan sendirinya. Oh, kalau tempo hari nekat mendatangi, sekarang malah bawa pulang. Apa maumu Zahra? Bentak Pak Fadil memarahi. Merasa turut ikut andil mengenai kesalahpahaman yang terjadi, Kabir yang tadi mundur memberanikan diri bersuara. Maaf Om, saya berinisiatif mengantar Zahra pulang, ungkapnya. Seketika pandangan Pak Fadil teralihkan. Ia tatap Kabir dengan sorot penuh kemarahan. Ibu Haslina maju di antara mereka. Ditariknya Zahra ke sisinya. Saya bertanya pada putri saya, lancang kamu menyahut ya, kata Pak Fadil mengalihkan amarah. Maafkan saya Om, saya tidak berniat tidak sopan, jawab Kabir. Kamu bawa kemana putriku hingga malam begini? Sentak Pak Fadil. Posisi sudah siap menerkam. Papa, malu rame di depan rumah, ayo bawa ke dalam, tegur Ibu Haslina. Mama, sahut Pak Fadil, tak mau beradu urat lagi. Supaya keributan itu tak berlanjut, dengan sengaja Zahra didorong ke arah Raihan, dan dengan sigap Raihan tarik Zahra ke sisinya. Sementara Ibu Haslina melangkah mendatangi Kabir. Dengan tulus ia ulurkan tangannya, meraih lengan Kabir, menuntunnya masuk. Wajah Kabir terangkat dengan sendirinya. Perlakuan baik dan tulus Ibu Haslina mampu menyenangkan hati. Meski masih takut-takut, canggung, juga malu, Kabir pandangi Ibu Haslina. Ayo kita selesaikan kesalahpahaman ini di dalam. Sepedanya biar Bi Ina yang bawa masuk, ucap Ibu Haslina, mengabaikan tatapan marah Pak Fadil. Dengan terpaksa Pak Fadil mengalah. Berjalan ia paling belakang, membawa masuk Kabir. Zahra, naik kamar. Raihan, naik juga, perintah Pak Fadil. Padahal belum juga Kabir dipersilahkan duduk. Sayang, sana ke atas. Nak Kabir, ayo duduk. Ibu Haslina kembali mengambil peran. Tak mau sang suami terlalu mendominasi. Pak Fadil nampak tak suka akan perlakuan sang istri. Tidak setuju, lebih tepatnya bukan karena perbedaan status sosial, melainkan karena perbuatan anak-anak itu yang dinilai salah. Sekarang jelaskan, kemana kamu bawa putri saya hingga pulang jam segini? Cerca Pak Fadil tidak sabaran. Kabir tak langsung menyahut, mungkin masih menata kalimat untuk meredam amarah Pak Fadil. Maksudnya ingin bermain dengan hatinya. Lewat kalimat serta bahasa yang benar dan sopan, mungkin akan meluluhkan emosi Pak Fadil. Itu bagi Kabir. Maafkan saya Paman, sungguh saya tidak mengajak Zahra kemana-mana. Menjelang maghrib tadi Zahra ke toko tempat saya sebelumnya bekerja, dan saya hanya mengantarnya pulang, ungkap Kabir. Sampai jam segini? Sanggah Pak Fadil. Itu saya bersepeda dan tadi mampir di masjid buat sholat, terang Kabir. Oh, terbuka mulut Pak Fadil. Seketika ia terdiam, hanya sibuk memandangi Kabir yang tertunduk, tak berani mengangkat kepala lagi. Sejujurnya Pak Fadil sendiri telah menyelidiki bagaimana kehidupan Kabir. Sedikit banyak ia mengetahui, termasuk ambisi Kabir pada masa depannya. Bisakah kamu melupakan putri saya? Menjauh darinya, kata Pak Fadil. Maaf Paman, sebenarnya antara saya dan Zahra tidak ada hubungan apa-apa, kata Kabir membuat pengakuan. Saya tanya, bisakah kamu jauhi putri saya? Sejujurnya saya tak keberatan, dia bergaul dengan siapa saja. Saya tidak memandang status sosial, tapi pacaran saat menempuh pendidikan itu hanya akan merusak fokus belajar. Dan itu yang tidak saya suka. Saya mengerti kamu memiliki ambisi yang bagus pada masa depanmu, termasuk kampus mana yang menjadi incaranmu. Saya akan pastikan
kamu bisa kuliah di kampus tersebut jika menjauhi Zahra. Jika tidak, kubur impianmu itu, kata Pak Fadil, syarat akan maksud lain. Sungguh Kabir tidak mengerti apakah itu nasihat, peringatan, atau malah sebuah ancaman. Yang jelas baginya kini, keluarga Zahra merupakan keluarga berada, mampu membeli apapun termasuk masa depan. Itu jelas berbeda. Dirinya hanyalah si burung kecil yang belajar terbang mengepakkan sayap. Loh, jangan diam, ayo bicara, beri keputusan, tegur Pak Fadil. Papa, janganlah begitu, tegur Ibu Hazlina, tak tega melihat Kabir tertunduk tak punya muka. Terima kasih telah mengingatkan saya. Saya tidak berjanji, tapi saya akan berusaha menjauhinya. Demikian pula dengan Zahra. Sekali lagi, maafkan saya, sahut Kabir dari kebungkaman. Ya, tentu, saya akan mendisiplinkan putri saya, sambung Pak Fadil. Tidak ingin berlama-lama, juga toh sudah mengerti arah dari pertemuan tak dirancangnya ini kemana, Kabir pun pamit. Meski hatinya luka, sedih akan perlakuan kasar Pak Fadil, ia masih berusaha menjaga sikap. Ia salami Pak Fadil, serta Ibu Hazlina bergantian. Maafkan kami, ini semua demi masa depan kalian. Masa mudamu masihlah panjang. Tante doakan semoga apa yang menjadi impian nak Kabir terkabul, seru Ibu Hazlina tak enak hati. Kabir hanya melempar senyum. Mari tante antar ke depan, ucapnya, lalu bangkit segera. Pak Fadil sendiri tak beranjak, hanya pandangi Kabir dari belakang. Di hati rasa bersalah dirasakan, namun apalah daya, semua demi masa depan. Sebelum benar-benar meninggalkan kediaman Pak Fadil, sekali lagi Kabir pamit. Senyum tulus diberikan oleh Ibu Hazlina. Hati-hati di jalan, ucapnya, melepas Kabir. Sebagai balasan, Kabir berikan senyum tulus namun singkat. Sesaat setelah kepergian Kabir, Ibu Hazlina kembali masuk. Wajahnya yang senantiasa berseri terlihat kusut. Ditatapnya Pak Fadil yang tak beranjak dari kursi. Puaskah Papa sekarang? Cibirnya. Ingin meluapkan amarah namun tak bisa. Dia anak yang disiplin. Papa yakin dia pasti berhasil, sahut Pak Fadil malah berkata lain. Lalu bangkit dari duduknya dan berlalu dari hadapan Ibu Hazlina.